Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manajemen inovasi pendidikan. Poin pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, atau gagasan, metode, atau alat. Pembaruan atau inovasi diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetapi juga di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pembaruan pendidikan diterapkan di dalam sebagai jenjang pendidikan, juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian, inovasi pendidikan di sini adalah suatu perubahan yang baru yang bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Dikarenakan besar dan kompleksnya permasalahan pendidikan kita sekarang, apalagi masa mendatang, sementara itu mengingat keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki, maka tindakan inovasi sangat diperlukan. Yang kedua yaitu demografi, sosial, dan kultural. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar tentunya menuntut adanya perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif, menuntut tersedianya sarana pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif, menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Faktor-faktor sosiokultural sangat erat terkait pada faktor demografi, ekonomi, teknologi, dan ekologi yang sangat khas untuk masing-masing masyarakat. Faktor-faktor tersebut berinteraksi erat dengan pendidikan dan dipengaruhi pula oleh pendidik. Poin ketiga yaitu kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Dewasa ini masyarakat semakin jeli dan selektif memilih lembaga pendidikan yang lebih baik, seolah tidak peduli atas harganya atau biayanya dikeluarkan untuk itu. Upaya inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Poin keempat yaitu kurang sesuainya antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Tantangan besar bagi organisasi pendidikan adalah kemampuannya menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha. Pada zaman sekarang ini, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali keahlian atau keterampilan atau skill yang diperlukan di dunia usaha. Kemudian poin kelima yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan belajar mengajar di sekolah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimal dan diterapkan dalam standar. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan tidak sedikit kita saksikan adanya sekolah yang ambruk dan tidak dapat lagi melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa urgensi inovasi pendidikan paling tidak berakar kepada 4 alasan, yaitu pertama, upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya dapat belajar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan keputusan kepada
stakeholder pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan kepada kemajuan. Ketiga, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Yang keempat, pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Pendidikan adalah kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita kurang memahami apa yang disebut pendidikan, apa landas pendidikan itu, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mencoba menguraikan pendidikan ditinjau dari pendapat para ahli teori tentang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. Beberapa ahli telah mengungkapkan mengenai pengertian pendidikan, di antaranya Carver V. Good dalam Dictionary of Education, kemudian buku Higher Education for American Democracy. Yang ketiga, Profesor Reckey dalam buku Planning for Teaching and Introduction to Education. Kemudian ada menurut Profesor Lodge dalam buku Philosophy of Education. Yang terakhir menurut Brubaker tentang pendidikan yang dijadikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar di proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dari masyarakat, bangsa, dan negara. Di pasal ini dituliskan di pasal 1 ayat 1. Sekian, kemudian bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Pembaharuan inovasi dilakukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetapi juga di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan, juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Namun, sekolah lembaga pendidikan tidak meraih suatu pengakuan real apabila warga sekolah tidak melakukan suatu inovasi di dalam dengan latar belakang kekuatan, kelemahan dan hambatan yang ada. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang di dalamnya, seperti inovator, penyelenggaraan inovasi seperti guru dan siswa. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu prosedur inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala yang lebih besar.
development sering bergandeng dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan kata atau dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang terakhir yaitu adoption atau penyerapan. Menurut Katz dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam bulir-bulir berikut ini. Penerimaan melebihi waktunya biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.